fx dx sama dengan 1. Tetap bahwa integral itu interpretasinya adalah luasan. Ini nilainya 1. Minta berhingga sampai tak berhingga. Ini ya, fx dx sama dengan 1. Sama dengan 1. Ini. Saya mengambil normal discrete dari random variable, ya. Jadi perlu juga diketahui bahwa di dalam suatu objek, misalkan di dalam suatu objek dia suatu objek, ya, konsep modelnya ini, ya, misalkan dalam bentuk sistem, ya, ini 1, 2, 3, 4, ya. Ini bisa aja saudara mengamatinya itu dalam bentuk model deterministik. Kemudian bisa dengan pendekatan stokastik. Perbedaannya di mana, Pak? Perbedaannya adalah pada fenomenanya. Jadi fenomena yang saudara konstruksi pada pendekatan dengan deterministik dan pada pendekatannya stokastik, ini fenomenanya beda. Sebab hipotesa maupun masalah yang ingin saudara cari dari fenomena itu yang lahir dari objek ini, itu bergantung pada bentuk fenomenanya. Jadi jelas bahwa kalau di stokastik itu kan bicara tentang peluang, bicara tentang kemungkinan. Jadi mengestimasi sesuatu yang kita belum jelas, gitu, ya. Sehingga fenomena yang saudara konstruksi, yang saudara ciptakan atau yang muncul dari objek itu jelas punya bentuk yang berbeda antara ini antara deterministik sama stokastik. Jadi sama-sama ini pendekatannya. Di deterministik itu bisa didekati dalam bentuk kontinu, pendekatan yang kontinu, sehingga munculnya itu nanti model yang kontinu. PD misalkan, dan seterusnya. Dalam bentuk persamaan diferensial atau dalam bentuk fungsional. Tapi deterministik itu juga bisa saudara dekati dengan cara ini diskrit. Jadi bentuk deterministik tapi yang diskrit juga ada. Jadi ini belum saya berikan. Jadi nanti saya berikan bagaimana mengonstruksi suatu objek kemudian memunculkan suatu fenomena yang kita konstruksi dalam bentuk diskrit. Ya, jadi memang objeknya itu harus ke diskrit, nggak bisa kontinu. Ya, jadi sesuai dengan ini fenomena yang muncul di objek tersebut. Demikian pula antara deterministik dan stokastik. Makanya di topiknya itu saya beri kata-kata pendekatan. Jadi suatu objek yang bisa saudara dekati dengan cara deterministik dan dengan cara stokastik. Gitu. Kecuali misalkan di dalam suatu kejadian, event pada objek itu memang mengharuskan kita memakai bentuk stokastik. Harus. Karena memang objek fenomenanya
yang mengarah ke sana. Gitu. Sehingga itu harus saudara konstruksi model dalam bentuk stokastik. Gitu. Ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini adalah pertumbuhan populasi. Dan populasi yang secara spesifik berkaitan dengan masalah kelahiran. Ya. Kemudian kematian juga begitu. Ya. Itu bisa kita modelkan. Modelnya bentuknya adalah stokastik gitu ya. Saya ambil bentuk yang diskrit terhadap variabelnya sehingga n-nya itu kita ambil n1, 2 dan seterusnya sampai tak berinya. Karena yang kita amati adalah sesuatu yang bertambah. Suatu populasi yang bertambah gitu ya. Kalau dia bertambah tidak dimulai dari 0. Jadi ini mulai dari bilangan alam ini. 1, 2, dan seterusnya. Jadi tidak dimulai dari 0. Gitu ya. Karena ini yang kita lihat adalah pertumbuhannya. Gitu. Jadi peluang dia tumbuh. Gitu. Kemudian kita definisikan bagaimana PNT ini akan menyatakan random variabelnya. Jadi PNT ini bisa dibaca peluang suatu populasi sebesar N. Ya. Jadi peluang banyaknya sekian orang, gitu misalkan. Ya. Jadi P100 itu, kemudian T, ini berarti berapa peluang, gitu. Berapa peluang yang sembuh 100 orang. 100 orang. Itu. Misalkan seperti itu. Kan P50, kemudian 5. Gitu. Berapa peluang yang sembuh? Sebanyak 50 dalam waktu 5 hari. Mulainya T0. 50. Ya, ini mulai awal kita melakukan observasi. Ini T0. Itu. Berapa kira-kira peluangnya? Gitu. Misalkan seperti itu. Ya. Sehingga karena N-nya itu bisa terjadi 1 orang, 2 orang, dan seterusnya sampai tak beringa, maka ini sama dengan 1. Jadi N tidak mulai 0 ya, mulai 1. Jadi kalau N-nya 0 itu berarti tidak ada yang tumbuh. Gitu. Tidak ada yang lahir. Gitu ya. Jadi ini N-nya dikonstruksi mulai 1 sampai tak beringa. Ini total populasi, total probabilitasnya sama dengan 1. Ya. Kalau saya misalkan B-nya itu ada rate kelahiran, ya, maka apabila dalam selang delta T, maka B kali delta T itu adalah menyatakan peluang terjadi kelahiran dalam selang delta T. Nah, ini. Jadi peluang terjadi kelahiran dalam selang delta T. Gitu. Nah, sekarang coba kita gambar sini. Kita lihat gambar ini. Ya, T-nya di sini. Ya. Jadi supaya total populasinya, jadi yang kita cari adalah PNT. PN selama delta T. PNT selama delta T. T. Ya. Selama delta T. Berarti sampai akhirnya nanti di sini, ini misalkan mulai T0, ini T0, ini terakhir.
yaitu T0 plus delta T. Berarti nanti yang kita cari adalah peluang sejumlah orang sebesar N dari T sampai delta T. Jadi sampai di sini. Ini selang delta T-nya. Gitu ya. Kalau misalkan ini di sini itu sejumlah ada PNT, di tengah ini adalah PNT, ya. Peluang orang sejumlah N, maka bila terjadi kelahiran, maka satu kelahiran, maka dia mundur, yaitu di N-1. Ini adalah PN-1 T. Ini adalah peluang orang sebanyak N-1 dalam selang T, dalam waktu T. Gitu. Kalau dia di sini lahir 1, maka pada saat di sini jumlahnya T. Itu. Kalau di sini dia lahir, ya, lahir di selang ini lahir di sini misalkan. Jadi pada saat NT itu lahir 1, maka total populasinya adalah menjadi N+1. Ini. Ya. Dari sini dari N-1 lahir 1, maka menjadi N. Ya. Kemudian selang tertentu dari N itu lahir lagi 1, maka menjadi N+1. Ini adalah langkah pertama. Ini langkah kedua. Langkah kedua. Itu. Jadi sehingga yang kita amati, karena kita tanya, yang kita cari adalah jumlah peluang sejumlah N orang dalam selang delta T. Gitu ya. Ini yang kita cari. Gitu. Ya. Sehingga di sini peluang ukuran populasi sebesar N dalam selang delta T itu adalah peluang terjadi kelahiran di N-1, ya. Jadi di N-1 itu jadi kelahiran, sehingga nanti jumlahnya N. Gitu. Pada selang delta T. Gitu. Ya. Jadi ada N-1 orang, kemudian dalam selang delta T, kemudian lahir 1, maka akan menjadi N. Gitu. Ditambah, ya, ditambah ini peluang populasi sebesar N pada saat T. Nah, di sini di saat T di selang delta T itu kan mulainya ini apa? Di sini mulainya. Di sini ya. Di sini. Ya, di pada saat T, yaitu PNT. PNT. Itu. Awal mulainya ini PNT. Gitu. Ya, maksud saya gitu. Ini ya, dikurangi peluang terjadinya satu kelahiran pada populasi N pada selang T. Ya, itu yang saya maksud itu. Ya. Jadi pada saat populasinya sebesar N, ya, dalam selang delta T itu lahir 1, terjadi satu kelahiran, sehingga jadi N+1. Padahal yang ditanya itu sejumlah N. Gitu. Jadi ini satu step, ini ditambah, dikurangi step berikutnya. Karena populasi pada saat NT itu lahir, NT ya, pada saat total populasi NT itu lahir 1. Itu. Sehingga menjadi N+1. Itu dikurangi berarti.
Itu dalam selang delta T. Ya. Jadi mulai T sama dengan T0 awal itu sampai berakhir di sini T sama dengan T0 plus delta T. Itu. Yang lain berapa? 2 lain. 2 lain. Itu. Mulainya di awal sejumlah N-1 orang. Lahir 1 sehingga menjadi N. Dalam selang delta T itu NT di jumlah lahir 1 lagi. Misalkan di sini. Sini lahir. Bukan di sini. Karena di sini lahir dalam selang delta T, maka populasinya menjadi N+1. Padahal yang ditanya NT. Berarti dikurangi 1 gitu. Ya. Supaya populasi tetap NT dalam selang delta T. Karena yang ditanya adalah peluang ya sehingga kemudian Pn-1 tadi supaya jadi N, supaya populasinya jadi N gitu. Jadi di sini lahir 1, ini kelahiran. Ini kelahiran. Ini lahir 1. Ya. Lahir 1 berarti jadi N. Jadi N ini. Ini N. Sudah jadi N. Ya. Kemudian ditambah PNT. PNT. Ya. PNT kemudian dikurangi PNTB kali NT. Itu. Jadi pada saat N ini lahir 1 gitu loh. Ini lahir 1 pada saat N. Ya, makanya dikurangi nih. Ini adalah orangnya menjadi N+1. Gitu. Dikurangi yang lahir pada saat N. Gitu. Karena permintaannya adalah populasi sebesar N, bukan N+1. Gitu ya. Sehingga menjadi PD seperti ini. Itu ya. Jadi ini yang saya klarifikasi, saya review. Ada kesalahan kemarin saya menjelaskan tentang N+1. Jadi N+1 ini munculnya karena di N pada populasi N itu lahir 1 gitu. Sehingga totalnya N+1 gitu. Dalam selang delta T. Padahal yang diinginkan itu adalah probabilitas sejumlah orang sebanyak N dalam selang T plus delta T. Gitu ya. Oke. Jadi itu yang saya maksud. Kemudian berikutnya tentang penyelesaian persamaan diferensialnya gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini dicoba-coba ya. Dicoba satu-satu gitu. Karena menyesuaikan dengan kronometer deltanya gitu ya. Jadi ini panjang ini kalau dicoba. Jadi nggak saya jelaskan ya. Atau ini aja yang gampang ini. Yang mudah ini. Kalau N sama dengan N0, berarti kronometer deltanya itu adalah ini. 1. Ya. 1. Kronometer deltanya 1. Yaitu ini. Ini aja. Ya. Jadi kronometer deltanya 1. Sehingga PN-nya itu kan sama dengan kali investnya. Jadi E pangkat min BT. BNT. Min BNT. Yang ini 0. Karena N sama dengan N0. N sama dengan N0 kan nggak ada N-1 gitu. Nggak ada berarti. Jadi peluang untuk populasi sebanyak N-1 dengan N sama dengan N0 itu nggak ada. Ya, sehingga ini nggak ada integralnya. Gitu loh maksudnya. Jadi ini N itu kan NT. Populasi sebanyak N awal. Itu ya. Sebanyak N. N0 itu T sama dengan 0. N0. Ini loh.
Jadi untuk T sama dengan T0, ya, NT sama dengan 0, maka ditulis N0. Jadi populasi awal, jumlah orang awal. Jadi untuk T sama dengan 0. Ini. Kalau pada saat N0 itu T sama dengan 0, jadi misalkan di sini, ini T sama dengan 0 sebagai awal, maka di sini ada N0. Gitu. Dan sepanjang di sini itu adalah T. Jadi ini adalah NT. Gitu. Di sini juga ada NT. Gitu. Ada NT. T itu kan sepanjang ini. Gitu ya. Jadi kalau N0 itu sama dengan N, berarti di belakangnya ini sudah nggak ada. Jadi yang di sini nggak ada. Di sini tidak ada. Tidak ada. Karena dianggap mulai awal ini. Gitu. Berarti N-1, populasi N-1 ini nggak ada. Sehingga tinggal ini aja. Tinggal persamaan ini aja. Sehingga PN-nya adalah connector deltanya itu 1, maka PN-nya adalah E pangkat min B NT. Ini yang paling gampang ya. Itu. Demikian pula ini. Ya. N lebih kecil N0. Itu artinya connector deltanya itu kan nggak sama. Ini kan ngambil dari sini. Ngambil dari ini. Ini artinya apa? Ini artinya adalah peluang orang populasi sebesar N pada saat T sama dengan 0. Itu. Pada saat T sama dengan ini loh. T sama dengan 0 mulai awal itu populasi peluangnya N berapa? Kan gitu. Sebanyak N. Gitu. Nah sekarang kalau N-nya lebih kecil N0 pada N0 itu awal, ya jelas dia. Ini diambil ke 0. Yang ini 0. Ini 0, ini juga 0. Ini nggak ada N lebih kecil 0 gitu. Jadi sebetulnya N lebih kecil N0 itu nggak ada. Kalau ini N sama dengan N0 per 1 ada. Berarti pada saat awal sudah ada lahir 1. Jadi ini T0 awal. Ya. Kemudian di sini lahir 1. Lahir 1 orang. Lahir 1 orang. Di sini N0. Lahir 1 berarti ini N0 per 1. Ada ini. Tapi lebih kecil N0 nggak ada NT-nya. Berarti 0 semua 0. Connector deltanya juga 0. Gitu. Ya. Demikian pula yang ini. Jadi untuk N sama dengan N0 plus 2 itu saudara mengambil kalau N sama dengan N0 plus 1. Gitu. Jadi ini logika konsep berpikirnya sama aja kalau saudara mempelajari teori kontrol. Jadi di maksimum Pontryagin itu kan saudara ingin mencari ini apa? Variabel kontrolnya itu. Ya, variabel kontrolnya itu dalam rangka untuk meminimumkan atau memaksimumkan fungsi tujuan objektif fungsinya itu. Itu kan dicari U-sternya dan seterusnya itu. Nah, ini bagaimana mengonstruksi U-ster itu? Kok bisa seperti itu? Kan gitu. Nah, biasanya si mahasiswa itu kan langsung. Jadi kayak copy paste dari kakak sebelumnya itu, kakaknya sebelumnya itu. Ya. Kalau bisa saudara apabila mengambil kontrol seperti itu, saudara harus pelajari bagaimana membangun seperti ini. Ini kan hampir sama dengan ini. Dengan kontrol itu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini. Sehingga menjadi seperti ini. Gitu. Yang tadi yang di atas tadi itu. Ya, dikalikan N, maka menjadi D, N, PN. Itu. B, dan seterusnya. Ini kalau yang kanan saya sigma, ini ya, yang kanan saya sigma, N-nya mulai N0 sampai tak berhingga,
Ini N-nya mulai N0 plus 1, gitu ya. Kemudian ini N-nya mulai N0 sampai tak berhingga, sama dengan yang ini. Gitu. Maka ini sebetulnya rata-rata. Itu. Yang ini loh. NPN ini rata-rata sebetulnya. Gitu ya. Nah, sekarang mau merubah ini. Itu loh. Ini ada kuadratnya. Itu. Kalau ini nggak masalah. Gitu ya. Maka N-1 itu bisa dinyatakan N-1 kuadrat plus N-1. Sehingga sigma N-1 P N-1 itu bisa dirubah menjadi sigma N-1 kuadrat plus N-1 P N-1. Itu. Ya. Sehingga ini ya, jadi sama dengan N kuadrat plus N PN. Nah, ini kan N-1. Ini kan N-1. Itu. Nah, ini bisa dirubah menjadi seperti ini. PN. N kuadrat PN. Itu. N-nya tidak mulai dari N0 plus 1 lagi, tapi N-nya mulai N0 lagi. Ini saudara pahami ya ini. Jadi perubahan sigma dengan merubah ini fungsi yang ada di depannya itu akan berbentuk lain. Itu. Ini bisa saudara pelajari di metode matematika ya, di PD non-linear itu. Ya. Jadi metode Frobenius itu ya, itu biasanya pakai sigma, kemudian sigmanya kita ganti gitu. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah rata-rata dalam bentuk diskrit ini. Itu. Jadi saudara ingat kalau sigma x px atau fx ya, ini kan sama dengan rata-rata mu min atau integral x fx dx. Ini kalau kontinu. Ini adalah mu juga. Yang ini diskrit, yang ini kontinu. Ini adalah min. Min populasi. Itu bukan min rata-rata dari sampel. Jadi kalau sampel itu kan pakai X bar sama dengan sigma XI kan gitu per N. Ini atau N-1 gitu ya. Jadi I-nya berjalan dari 1 sampai tak berhingga. Sampai N lah gitu ya. Ada data tak berhingga itu karena ini sampel. Ya. Seperti ini. Ini min bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Itu. Ya. Seperti ini ya. Sehingga dN dt itu bisa ditulis Bn. B kali N rata-rata. Gitu, ya. Bn rata-rata. Ini kan bisa diselesaikan ini PD biasa, ya. Gitu. Nah, sehingga penyelesaiannya ada seperti ini. Jadi ini N rata-rata untuk diskrit. Ya, min-nya itu maksudnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, itu yang saya review lagi kembali ya. Mungkin saya kemarin waktu penjelasan pertama itu kurang jelas. Ini saya jelaskan lagi, saya terangkan lagi. Kemudian yang ini
Ini kan bentuk deterministik, ya, deterministik. Sehingga kalau ini mempunyai penyelesaian, ya, kalau dia ini punya penyelesaian, maka penyelesaiannya adalah S dan I dan bersifat tunggal. PD ini loh. PD ini kan kalau saya selesaikan berarti saya mendapatkan S dan I. Berarti mendapatkan berapa orang yang rentan. Kemudian berapa orang yang terinfeksi. Dalam selang. Nah, biasanya saudara mengonstruksi suatu model itu, T-nya itu harus dikonstruksi. T-nya itu mulai berapa sampai berapa. Katakanlah 0 sampai TF. TF itu adalah TF T berakhir. Jadi misalkan aja TF-nya itu 1 tahun lah. TF 1 tahun. Atau 1 bulan. Menghitungnya per bulan. Sehingga nanti kalau PD-nya itu modelnya ini saudara selesaikan, maka saudara bisa memberikan jawaban berapa pada saat itu yang rentan dan berapa pada saat itu yang terinfeksi. Jelas ya. Dalam selang 1 bulan. Ya. Kalau misalkan aja rentannya itu dari T0 sampai TF ini, dalam selang ini T1. Kira-kira berapa ya? Kira-kira berapa S atau I pada saat T sama dengan T1. Kira-kira berapa ya? Kalau saudara di sini, berbicaranya di sini pada akhir observasi, itu bisa saudara hitung, bisa. Karena saudara sudah tahu bahwa ST, bahwa penyelesaian model itu dalam bentuk fungsi. Misalkan ST sama dengan FT. Dalam bentuk fungsi, karena S-nya ada fungsi T. IT, T sama dengan GT. Masukkan aja, karena dia fungsi kontinu. Sehingga pada saat T sama dengan T1, ini saudara bisa mendapatkan T1 dan I T1. Udah selesai. Coba sekarang saudara berbicara pada saat awal observasi. Saudara dengan melihat fenomenanya seperti itu, kemudian ini awal saudara berbicara. Awal yaitu T sama dengan T0. Ini kira-kira berapa ya S sama I-nya dengan melihat fenomena seperti itu? Berapa ya S dan I-nya untuk bulan Desember ke depan ini? Gitu. Atau bulan November ini. Berapa S dan I-nya untuk bulan November? Nah, sekarang masih bulan Oktober kan gitu.
Berarti kan diprediksi kan gitu. Ya, dikira-kira atau diramal lah gitu ya. Ya, atau diramal gitu. Berapa S dan I pada akhir Oktober? Akhir Oktober. Solusinya adalah apa solusinya? Solusinya adalah ini apa? Bisa estimasi atau saudara bicara peluang. Itu. Berarti objeknya ini tidak saudara dekati secara deterministik seperti ini. Berarti saudara dekati dengan pendekatan probabilistik, yaitu stokastik. Sehingga bicaranya tadi, karena bicaranya pada saat awal ini, maka pertanyaannya berapa peluang I dan X pada S dan I pada akhir Oktober nanti. Berapa peluangnya S habis dan I sama dengan 0 di akhir Oktober kan gitu. Berapa peluangnya I tidak ada, S tidak ada gitu. Berarti bisa ngitung kan? Kira-kira kan gitu. Nah, sehingga bentuk setelah kita dekati dengan cara deterministik ini, ya, untuk menjawab pertanyaan tadi itu kita tidak menyelesaikan dengan melalui model deterministik. Kita mencoba untuk dengan model yang lain, yaitu model probabilistik atau model stokastik. Jadi kita tidak menjawab pertanyaan tadi itu dari fenomena itu kan bisa dibawa ke masalah atau hipotesis, kan gitu. Jadi hipotesisnya mungkin aja bahwa akhir Oktober kira-kira I-nya itu 0 itu kira-kira. Hipotesis itu. S-nya 0 itu nggak ada itu. Itu hipotesis kan? Dugaan aja. Nah, kita buktikan dugaan itu. Kebenaran dugaan itu. Bisa diterima nggak itu? Nah, pakai model ini untuk pembuktiannya. Tidak dari model deterministik yang ini. Tapi kita mencoba untuk merubah model deterministik ini menjadi model stokastik. Karena kita bicara tentang dugaan, peluang. Gitu. Peluangnya ada nggak kira-kira? Untuk akhir bulan Oktober ini loh. I-nya kira-kira 0 lah gitu. Nggak ada lah gitu. Atau kira-kira Jawa Timur itu zona hijau gitu. Nah, kira-kira bisa nggak kira-kira? Peluangnya ada nggak gitu? Misalkan seperti itu. Kita rubah dalam bentuk stokastik itu. Jadi perubahan ini. Jadi kita logikanya sama seperti yang tadi itu. Ini ya. Jadi kita misalkan PN, kita amati yang I, ya. Nah, I itu apa tadi? Itu munculnya itu karena interaksi antara S dan I. Tetap ini, karena ini ada pada objek. Jadi ngikut aja di model deterministik maupun di model stokastik. Bahwa munculnya itu karena interaksi antara S dan I. Gitu. Nah, ini memunculkan I. Kan gitu. Kalau yang kita pakai itu pendekatan deterministik, maka interaksi antara I dan S itu bisa menghasilkan orang yang terinfeksi COVID, yaitu beta SI. Kan gitu. Beta SI. Ini pendekatan deterministik. Gitu. Tapi walaupun nanti kita masuk di stokastik, maka rumus interaksi, rumus epidemiologinya ini harus tetap dipakai. Walaupun kita masuk di stokastik. Ya, bukan berarti ini kepunyaan ini, kepunyaan deterministik, bukan. Ya,
Ini munculnya dari fenomena dan objek ini, objek di lapangan itu munculnya, gitu ya. Sekarang yang dihitung itu adalah peluang terinfeksi. Kalau peluang terinfeksi itu, coba saudara lari ke deterministiknya tadi. Ini, yuk saudara pelajari di sini. Deterministik itu mana yang infeksi? Yang I. Ini jelas. Ini laju perubahan populasi terinfeksi. Di S mana? Ini. Ini adalah, ini namanya perubahan antara deterministik ya. Ini bicara deterministik. Ini perubahan yang terjadi S terinfeksi menjadi I. Ya. Sehingga ada populasi sebesar ini yang berubah jadi S jadi I. Gitu ya. Oke. Misalkan di sini mulai awalnya. Ini I itu harus ada dulu. Kemudian S harus ada dulu. I dan S itu harus ada dulu. Kalau di sini itu N, kayak tadi itu, maka di sini adalah N-1. Kelahiran. Ya. Kita anggap bahwa S plus I itu sama dengan total populasi, yaitu N besar. Itu. Ambil aja random variable untuk S, itu adalah M. Di M. Random variable untuk S adalah M. Ini ya. Random variable M. Ini ST. Kemudian random variable untuk terinfeksi I. Gitu. Ini seperti yang kelahiran tadi. Selang delta T. Itu ya. Jadi ini ada N-1 untuk I. Ini. Ya. Ada N-1 untuk sigma. Ada N+1 untuk gamma. Ini sigma, parameter sigma, kemudian ini beta. Itu. Permintaannya kan peluang sejumlah N. N. Untuk I. Itu. Berarti sebelumnya itu ada. Yaitu N-1. Jadi pada saat I sejumlah N-1,
ya, kemudian berinteraksi dengan S. S-nya yang mana? S-nya yang ini. Ini kan I. Ya kan? Kalau Pn-1 ya, sebelum I-nya sejumlah N kan gitu. Ini kan diskrit itu munculnya kan satu-satu ya. Kayak barisan gitu kan gitu. Ya. Munculnya satu-satu, nggak bisa geradak gitu, nggak bisa kayak deterministik itu, satu persatu gitu. Jadi pada saat I N-1 supaya dia N, maka akan ada tambahan satu orang yang terinfeksi, yaitu hasil interaksi antara S dan I, populasi S dan I. I-nya jelas N-1. Gitu. Nanti ditambah satu orang berarti sejumlah N. Itu S-nya berapa? Nah, ini adalah populasi I. I berjumlah N-1. Yang ini tadi N, ya kan? N besar itu kan S plus N, S plus I. Kan gitu. Ya. Sehingga N sama dengan S itu plus I-nya berapa? I-nya jumlah N-1 orang. N-1. Berarti total S-nya adalah N min N-1. Ini S. Jadi ini adalah S. Jadi ini bacanya adalah peluang dari N-1 atau peluang dari interaksi antara orang yang terinfeksi sejumlah N-1 dengan orang susceptible sejumlah N dikurangi N-1 selama delta T, dalam selang delta T. Itu. Kemudian ditambah ini sigma. Sigma tadi apa namanya sigma tadi? Coba. Ini sigma ini. Sigma S ditambah sigma S. Sigma S itu adalah orang yang terinfeksi tapi melalui media lain, bukan melalui interaksi. Sigma ini ada rate transmisi juga, tapi melalui media lain. Itu ya. Berarti S-nya ini nggak terpengaruh dengan ini ya. Berarti S-nya ini ya, sigma N-1. N-1 kan I ya. Nggak keliru. Kan mestinya S. Oh iya. Jadi ini kan di I. Ya, ini kan di I. Di I bukan di S. Itu. Jadi tandanya plus. Jadi sigma ini adalah orang yang peluang I terinfeksi. Ya, ini adalah I. I sejumlah N-1 kali sigma kali peluang I yang terinfeksi sebanyak N-1. Itu. Kemudian ditambah ini. Jadi ini N+1. Gamma. Gamma ini kan gamma I kan gini. Ya, gamma I. Gamma I itu kan ini apa? I yang berubah menjadi rentan, I yang sembuh menjadi rentan. Jadi ini kan DI DT. DI DT. Itu kan sama dengan beta SI itu plus sigma S min kan gitu, min gamma I kan gitu, min gamma I. Nah, ini berarti berada di posisi orang sejumlah N+1.
Itu. Karena ini berada di I. Ini plus ya, plus. Oh, plus apa min? Min ya. Benar min. Ini DS DT kan gini. Sama dengan ini min beta SI itu plus ini gamma I. Seperti ini kan. Di PN plus 1 di I ditambah coba ini gimana ini? Yang PN plus 1 ini. PN plus 1 ditambah ini mestinya, tapi ini ada ini pada saat di N ini. Jadi di N plus 1 itu gini ya. Jadi sama seperti yang di depan tadi ya. Ini ada N plus 1. Ini juga I. Ya. Jadi di N plus 1 itu terjadi pertambahan juga. Itu. Populasi yang terinfeksi. Itu. Ya. Ini mestinya minus ini. Mestinya. Permisi. Permisi. Iya, ya. Ini kan di N plus 1 ya Pak. Dan gamma itu rate sembuh kalau nggak salah. Berarti kan kalau di N plus 1 nanti kalau sembuh itu nanti masuknya di N gitu. Iya, betul. Benar. Betul ya. Jadi di N plus 1 itu dia sembuh. Berarti dikurangi ya. Dikurangi 1 berarti ke N. Ya betul. Jadi maksudnya tadi gitu. Jadi di sini sembuh ya. Kemudian di N plus 1 itu terjadi recovery atau sembuh. Sembuh 1 orang, benar. Sembuh 1 orang. Kalau sembuh 1 orang kan berarti balik ke N. Totalnya PN. Totalnya PN. Jadi dikurangi 1. Dikurangi 1 karena sembuh gitu. Ya benar tadi ya. Kemudian dikurangi dengan ini yang terjadi pada PNT, bukan PNT plus delta T. Jadi ini adalah PNT semua ini. Ini. Jadi PNT. Kemudian ini PNT. Gitu. Jadi perubahan yang terjadi, jadi PNT plus delta T, tapi terjadi pada populasi sebanyak N. Jadi dikurangi beta, PN beta N min N kali delta T di N. Kalau ini kan N min 1 pada saat jumlah PN min 1. Jadi yang ini, yang negatif itu semua terjadi pada populasi sebanyak N untuk I. Jadi N min N ini kan S ya. Kemudian ini N ini adalah I-nya. Gitu. Demikian pula ini. Ini I-nya ya. Ini juga I-nya. Gitu. Plus PN. Gitu ya. PNT plus PNT.
Jadi seperti yang di atas tadi, ya. Sehingga ini menjadi PD seperti ini. Ya. PD, ya, ini, sehingga DP NDT sama dengan ini. Ini adalah bentuk model stokastik, ya, untuk peluang populasi terinfeksi, gitu ya. Untuk S-nya juga bisa saudara buat, ya. Untuk S-nya bisa saudara selesaikan dengan cara seperti itu tadi. Ini untuk DPM-nya, ya. Jadi ini kan PM, ini, ya. Kemudian ini PM1, ini kan satunya I, gitu ya. Jadi ada S yang berubah jadi I, berarti kurang. Tadinya M+1, jadi M, ini M-1. -1, ini M, ini M+1. Karena tujuannya adalah PM, ya, maka kalau dia di PM1 itu kemungkinannya karena ini S, ya. Jadi ini adalah S. Jadi pada saat di sini, kalau di M+1, di sini S, maka S ini akan mengurangi jumlah S yang ini, M+1 menjadi SM. Jika S terinfeksi. Infeksi menjadi I. Itu terjadi pada kondisi jumlah populasi S besar M+1. Jadi ini akibat dari interaksi antara S dan I, gitu loh maksudnya. Ya, ini berarti ada perubahan S menjadi I, gitu loh. Berarti S-nya berkurang 1, gitu. Supaya S-nya itu tetap sejumlah M, maka interaksi seperti ini, ya, S berubah jadi I, berarti kan kurang S-nya. Itu diposisikan di PM+1. Jadi total populasi S-nya M+1. Gitu. Jadi ini S kan. Ini S, M+1. Ini I. N ini total S plus I. M+1 adalah S. Berarti ini adalah I. I. Jadi interaksi antara I sejumlah N min M+1 dengan S sejumlah M+1. Gitu. Ini PM+1 adalah peluangnya untuk total populasi susceptible sejumlah M+1. Datanya adalah rate transmisinya. Ya. Demikian seterusnya, ya. Ini juga, ini kan berubah. Ini kan S. S ini kan berubah jadi I. Ada satu S yang berubah jadi I karena melalui transmisi lain. Tidak melalui interaksi, tapi melalui media lain. Gitu. Berarti diposisikan di M+1 supaya dia jadi M. Berarti ada S yang berubah jadi I, satu orang. Itu. Jadi ini sudah menjadi M. Ini sudah menjadi M. Sesuai dengan yang diinginkan. Peluang dari susceptible sejumlah M. Demikian pula ini. Ya. Kemudian dikurangi di posisi M. Ini M. Ini M. Ya, ini M. Itu. Ya. Jadi kalau melihat aslinya itu kan ini P M T plus delta T. Kan gitu.
Nah, ini kali delta T semua. Min PM. Nah, ini kali delta T, terus ini ditambah lagi PM. PMT. Min. Ya. Ya, jadi seperti ini. Ya. Sekarang untuk dua random variabel, jadi artinya kalau PM PSI itu artinya peluang yang memuat atau terdapat yang memuat populasi susceptible dan terinfeksi. Kedua-duanya. Gitu. Jadi nanti ada S-1, ada S+1. Kalau S-1 berarti S-nya berkurang 1. Berarti M-1. Seperti ini, ada M-1, ada M, ada M+1. Gitu ya. Oke, sudah selesai reviewnya. Mudah-mudahan saudara paham ya. Kemudian untuk ini soal ETS-nya akan saya share nanti ya. Setelah sholat Jumat, saudara bisa mengerjakan mulai sekarang. Ya, nanti kalau sudah saya share di WA group ya. Di WA aja, tidak saya masukkan di My ETS Classroom. Tapi nanti pengumpulannya tetap hari Kamis ya. Ujiannya hari Kamis ya. Halo? Jumat, Pak. Oh, Jumat ya. Nanti di hari Jumat itu jam 7 ya, seperti yang sekarang. Saudara nanti bisa di-upload di My ETS Classroom pada saat ETS. Ya. Saudara lihat di situ nanti ada presentasi atau tidak. Ya. Karena ada presentasi juga gitu. Jadi mungkin nggak semua karena mahasiswanya banyak ya. Jadi ambil beberapa saja. Saya kepingin lihat juga presentasinya. Jadi sampel atau 5 grup lah. Kalau kemarin kan sekitar 4 grup. 5 grup lah itu bisa mewakili semua nanti. Kan 5 kalau setiap orang 7 kan berarti sekitar 25, hampir 50% lebih. Kan gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Dari sini kan beda. Pak, ini kalau diselesaikan gimana, Pak? Ya, penyelesaiannya kan bentuknya PM, jadi peluang. Gitu. Beda pada saat deterministik tadi gitu. Berarti masalahnya beda, fenomenanya juga bisa beda. Dengan objek yang sama. Nah, saya katakan bahwa ada objek atau fenomena yang didekati dengan dua macam jenis pemodelan, yaitu pakai deterministik atau pakai stokastik, tergantung kepada perkembangan identifikasi dari objek tersebut, gitu. Ya, bisa aja tadinya deterministik kemudian berubah jadi stokastik, bisa seperti itu, bisa berurutan seperti itu, atau dirubah sama sekali seperti yang kita kerjakan sekarang ini, itu dirubah sama sekali gitu. Karena hipotesis atau pertanyaan atau masalah yang kita inginkan dari fenomena atau objek itu berubah. Ya, nggak bisa kita selesaikan pakai deterministik. Berarti kita lari ke stokastik. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa akhiri sekian aja. Oke, saya stop share. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.